Hai, selamat datang di channel saya Aroji Buah. Kali ini kita membahas ya pengertian komputer yang sebenarnya itu sebenarnya apa begitu ya. Nah, mengapa saya merasa menarik ya topik ini karena memang ketika saya bertanya ke murid-murid saya di sekolah, kadang mereka bilang misalnya ya saya jawab saya misalnya bertanya ke mereka begini, siapa yang punya komputer di rumah? Rata-rata bilang saya tidak punya pak. Lalu yang kamu punya apa? Katanya ada yang bilang saya punya notebook, saya punya laptop, kemudian saya punya gadget. Nah itu kadang merasa risih ya. Itu kan menandakan bahwa sebenarnya banyak anak-anak yang masih belum mengerti komputer itu sebenarnya apa begitu ya. Nah, jadi topik ini sangat menarik sekali. Jadi mari kita sama-sama menyimak ya dengan seksama topik ini. Nah, menurut kamu apa ya sebenarnya deskripsi dari komputer ya? Apa ya? Apa ya kira-kira ya? Komputer itu apa ya? Pasti bingung ya, itu apa ya komputer ini? Nah, kita coba lihat. Nah, saya nanti akan menampilkan beberapa gambar nih ya. Jadi coba dilihat mana yang tidak termasuk komputer. Ini komputer bukan? Kalau ini? Kalau ini? Nah, kalau yang ini komputer bukan? Oke, kita lanjut ya. Kalau yang ini kira-kira komputer bukan ya? Oke, kalau yang ini apa ya? Ini komputer bukan ya? Kalau ini? Oke. Jadi kira-kira yang mana yang bukan komputer? Oke, kita lanjut. Jawaban kamu simpan dulu ya. Ya, atau boleh nanti kalau misalnya kamu punya jawaban yang lain bisa tulis di kolom komentar ya. Sini ya. Kita lihat. Nah, KBBI itu adalah ya, KBBI itu sebenarnya adalah sebuah kamus besar yang dimiliki oleh negara kita, dan istilah-istilah yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu bisa kita gunakan sebagai standar ya untuk kita bisa menyimpulkan atau membuat pengertian ya sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Nah, di dalam KBBI sendiri, komputer itu ternyata adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat. Ini ya, alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat. Nah, ini mungkin ya kata komputer di sini sebenarnya dia menulis di era modern sebenarnya ya. Tapi sebelum era modern sebenarnya kata alat elektronik otomatis ini tidak selalu benar ya, bahwa itu adalah pengertian komputer. Tetapi karena KBBI ini dia mungkin mengambil akar bahasanya itu di bahasa modern, mungkin di atas tahun 50-an ya. Di atas tahun 50-an dia memberikan pengertian komputer ini. Nah, kita lihat secara etimologi sebenarnya kata komputer itu berasal dari kata komputer ya. Kata-kata pada kata komputer ini sebenarnya bahasa Indonesia ya, C-nya itu harusnya K ya. Jadi komputer. Kemudian kata komputer itu ya berasal dari compute yang artinya secara harfiah itu adalah menghitung ya. Nah, kita lihat. Nah, pemahaman bahwa komputer adalah mesin hitung sebenarnya itu dimulai dari sejarah awal ya, penemuan atau pencetusan penemuan komputer ini sebenarnya dimulai dari operasi hitungan ya. Nah, kalau zaman dulu
ada artikel yang menulis bahwa misalnya seorang yang peternak, dia memiliki binatang begitu ya, binatang peliharaan. Jadi cara dia menghitung itu adalah dia bisa menggunakan daun atau memberikan tanda di pohon, ya itu caranya mereka. Nah, tapi sebenarnya dari awal ya penemuan komputer ini berdasarkan untuk operasi perhitungan. Nah, untuk lengkap sejarahnya nanti bisa kita lihat ya di video berikutnya ya. Nanti saya akan berusaha mengumpulkan dulu data-data ya yang mungkin bisa kita simpulkan ya. Nah, didoakan saja ya supaya saya bisa memiliki waktu untuk mengumpulkan data-data ya. Nah, ini kita akan bahas di lain hari ya. Oke, next. Kita lihat lagi. Nah, pada perkembangannya dari pengertian sebelumnya, kita bisa mendata beberapa kriteria sebuah komputer ya. Yang pertama, dia itu sebagai alat elektronik. Kemudian dia bisa digunakan untuk menghitung. Kemudian mengolah data. Nah, apakah ini benar? Ya benar, bisa. Apakah ini salah? Tidak salah juga. Tapi apakah ini yang paling benar? Belum tentu ya. Misalnya, kalau ada komputer yang tidak menghitung. Contoh, komputer itu cuma bisa digunakan untuk mengolah gambar misalnya. Apakah itu disebut sebagai komputer? Enggak juga. Ya. Berarti kalau misalnya dia tidak bisa menghitung, apakah dia disebut sebagai komputer? Nah, dari pengertian ini berarti semua alat elektronik yang tidak bisa digunakan untuk menghitung itu bukan komputer. Tetapi sebenarnya terjawab di bagian mengolah data. Nah, data di sini, saya sangat tertarik dan sangat setuju sekali bahwa sebenarnya komputer itu digunakan untuk mengolah data. Jadi komputer itu adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Nah, itu ya, kita simpan dulu itu. Nah, sampai pada tahap ini masih belum bisa menyimpulkan apa sebenarnya itu komputer ya. Jadi sampai di tahap ini tadi kita belum bisa menyimpulkan nih komputer itu seperti apa sebenarnya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang fokus di kata data. Oke. Data itu pada dasarnya adalah fakta dari sebuah objek yang bisa mewakili sebagian atau keseluruhan sifat objek. Contohnya, objeknya manusia misalnya ya, manusia. Maka datanya adalah namanya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya. Kemudian dari data manusia ini, setelah dikumpulkan, maka diolah menjadi informasi. Nah, hasil olahan informasinya misalnya ya, dari ketika kita mengetahui tanggal lahir seseorang, maka kita bisa tahu berapa umurnya. Kan kita bisa olah nih. Jadi tanggal dan tahun sekarang dikurangi tanggal dan tahun ketika dia lahir, maka kita ketemu dengan umurnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira seperti itu sebenarnya pengolahan data di dalam komputer itu. Jadi kata mengolah data di slide sebelumnya ya, kata mengolah data di sini ini adalah pengertian yang paling benar menurut saya ya. Ini pengertian yang paling benar. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, boleh ditulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa belajar bersama. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi data itu diolah menjadi informasi. Jadi maksudnya, misalnya tanggal lahir tadi itu kita olah, kemudian bisa menjadi informasi. Nah, informasinya apa? Kita bisa tahu, oh ini orangnya berumur di atas 70 tahun ternyata. Oh, berarti dia ini lansia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, next. Oke, jadi data dan informasi mengalami perlakuan di dalam komputer, seperti disimpan, diolah, ditampilkan, dan juga dikomunikasikan atau dibagikan. Informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi data tadi diolah menjadi informasi. Tetapi data dan informasi itu juga di dalam komputer bisa disimpan ya. Kita bisa simpan
kalau misalnya kita memfoto orang pakai HP misalnya ya, pakai gadget kita, kan gambarnya bisa disimpan ya di dalam HP-nya ya. Jadi disimpan, kemudian diolah, kita bisa menambahkan teks ya di gambar tersebut ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian ditampilkan, apakah kita bisa lihat gambarnya? Bisa. Kemudian dikomunikasikan atau dibagikan atau di-share begitu ya. Kita bisa men-sharekannya di Instagram mungkin, atau bisa kita kirim ke melalui WhatsApp mungkin. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kemudian untuk apa data tadi itu diolah, disimpan, ditampilkan atau dikomunikasikan? Sudah tentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kebutuhannya misalnya contoh begini. Kamu disuruh mama kamu misalnya pergi ke ke kedai begitu ya, untuk membeli barang tertentu. Nah, ketika sampai di kedai tersebut, kamu bisa lebih gampang membeli barang-barang yang kamu butuhkan atau yang dibutuhkan oleh mama kamu itu dengan cara apa? Membawa gambarnya. Jadi misalnya ada plastiknya di rumah, masih ada plastiknya di rumah, berarti ini kita foto, kemudian kita bawa ke kedai, kita cek, oh yang mana barangnya ini. Nah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya ketika kita sampai di kedai begitu ya, jadi kita bisa video call sama mama kita, jadi kita tahu ini yang akan dibeli begitu ya. Kita bisa tanya langsung dan kita tidak melakukan kesalahan begitu ya. Nah, kira-kira itu sebenarnya maksudnya di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Atau contoh misalnya memenuhi kebutuhan manusia dalam hal rekaman foto misalnya, rekaman foto ya. Jadi misalnya kita mau mendokumentasikan ini acara pernikahan misalnya, acara pernikahan kita sendiri misalnya. Jadi datanya itu tadi ada foto-fotonya ya, kemudian kita bisa simpan kan, kemudian kita bisa olah dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita masukkan dulu di mindset kita bahwa komputer itu digunakan untuk apa? Mengolah data tadi itu menjadi informasi, kemudian data dan informasi itu bisa mengalami perlakuan apa? Bisa disimpan, diolah, ditampilkan, dan dikomunikasikan. Dan ini kesemuanya itu sebenarnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi komputer itu apa? Nah, mungkin saja ya kita punya jawaban yang berbeda ya. Mungkin saja kita punya jawaban yang berbeda. Tetapi saya coba menyimpulkan begini. Ya, saya coba menyimpulkan begini bahwa komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Nah, ini kembali lagi tadi ke sini. Nah, data itu kan bisa disimpan, diolah, ditampilkan, dan dikomunikasikan. Nah, setuju tidak bahwa komputer itu adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data atau pengolahan data? Nah, atau ini kita bisa simpulkan dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana ya, seperti ini. Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk pengolahan data dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi data tadi itu diolah sebenarnya untuk apa? Untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri. Nah, jadi kembali lagi ke awal tadi. Ya, kita kembali ke awal. Jadi di antara gambar-gambar ini tidak ada yang tidak termasuk komputer. Bahkan kalkulator ini adalah termasuk salah satu komputer. Kenapa? Karena kita bisa memasukkan angka, misalnya angka 4, kemudian kita kasih operasi 4, operasi kali misalnya, baru kita masukkan angka 5. Jadi 4 dikali 5. Nah, itu kan data ya. 4 dan 5 itu adalah data. Kemudian prosesnya, diproses adalah pakai tanda kali atau tambah misalnya. Kita pakai tanda kali lah misalnya. Berarti 4 dikali 5. Nah, ketika kita tekan tanda sama dengan, maka dia kasih informasi ke kita. Nah, informasinya apa? Informasinya bahwa 4 dikali 5 itu sama dengan 20. Nah, apa gunanya angka 20? Ya, gunanya angka 20 itu adalah membantu ini manusia tadi, pemenuhan kebutuhannya dia. Misalnya, dia jual
beras misalnya, per liter itu harganya 2.000. Nah, dia jual beras itu sebanyak 10 liter misalnya. Jadi berapa dia mendapatkan uang? Berarti sudah tentu 2.000 dikali 10. Nah, ketika kita tekan tanda sama dengan, maka dia kasih informasi nih bahwa nilainya adalah 20.000. Nah, nilai 20.000 ini adalah informasi. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman adik-adik ya yang mendapatkan pertanyaan yang mana di antara gambar berikut yang tidak termasuk komputer, jawabannya adalah tidak ada yang tidak termasuk komputer di sini. Jadi semua ini adalah komputer. Jadi baik itu laptop, komputer desktop, gadget, tablet, bahkan HP ini yang biasa ini itu termasuk komputer. Bahkan kalkulator juga itu termasuk komputer. Nah, kira-kira demikian saja penjelasan tentang apa sebenarnya komputer, ya, pengertian komputer itu sebenarnya apa, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, ya, bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jika misalnya teman-teman punya pertanyaan atau punya pendapat lain, boleh ditulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, jika teman-teman merasa terberkati dengan video ini, ya boleh di-share ke temannya, boleh di-like dan juga di-subscribe channel saya. Demikian ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.